Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul ditandai dengan menerima wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. Ketika hampir mencapai usia 40 tahun, beliau banyak merenungkan situasi kaumnya dan menyadari bahwa banyak aspek dalam kehidupan mereka tidak sejalan dengan kebenaran. Kondisi tersebut mendorongnya untuk sering mengasingkan diri dari masyarakat, dengan menghabiskan waktu di Gua Hira di Jabal Nur. Di sana, beliau membawa air dan roti gandum sebagai persiapan. Pengasingan diri ini memberinya kesempatan untuk merenungkan tentang kebesaran Allah dalam ciptaannya yang sempurna di alam semesta. Selama masa introspeksi ini, semakin jelas baginya bahwa kaumnya masih terperangkap dalam keyakinan syirik. Meskipun menyadari keterpurukan mereka, pada saat itu beliau belum memiliki arah yang jelas atau metode yang tegas mengenai langkah yang harus diambil. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul ditandai dengan menerima wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. Menurut berbagai riwayat, malaikat Jibril datang menemui Muhammad dalam keadaan penuh kesadaran. Untuk memahami apa ayat yang menandai pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Kisah Nabi Muhammad SAW sebelum menerima wahyu pertama. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul ditandai dengan menerima wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. Ketika Nabi Muhammad SAW mendekati usia 40 tahun, beliau mulai sering mengasingkan diri dari masyarakat karena beliau menyadari bahwa banyak aspek dalam kehidupan kaumnya yang tidak sejalan dengan kebenaran. Nabi Muhammad SAW biasanya mengasingkan diri di Gua Hira di Jabal Nur, membawa air dan roti gandum sebagai bekal. Gua Hira memiliki dimensi kecil, dengan lebar sekitar 1,75 hasta dan panjang 4 hasta, sesuai dengan ukuran zirah hadid. Selama bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW tinggal di dalam gua tersebut untuk beribadah. Di sana, beliau merenungi kebesaran Allah dalam penciptaan alam semesta yang begitu sempurna. Selama masa mengasingkan diri, beliau semakin sadar akan keterpurukan kaumnya yang masih terbelenggu oleh keyakinan syirik. Meskipun begitu, pada saat itu beliau belum memiliki panduan yang jelas atau metode yang tegas mengenai jalan yang harus diambil. Turunnya wahyu pertama surat Al-Alaq 1-5. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul ditandai dengan menerima wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. Pada tahun ketiga pengasingan dirinya di gua, khususnya di bulan Ramadan, Allah Ta'ala menakdirkan wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau diangkat menjadi Nabi. Malaikat Jibril turun dengan membawa wahyu pertama kepada beliau. Tepat ketika malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi, datanglah malaikat Jibril mendekapnya dengan kuat seraya berkata, "Iqra, bacalah." Dengan rasa ketakutan Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ma'ana bikari, aku tidak dapat membaca." Kemudian ia melepaskanku dan berkata lagi, "Iqra, bacalah," dan Nabi menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Nabi kembali didekap dengan kuat sehingga kehabisan tenaganya. Lalu Jibril untuk ketiga kalinya mendekap Nabi Muhammad SAW dengan kuat seraya berkata, "Artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kolam pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surat Al-Alaq 1-5. Isi kandungan surat Al-Alaq 1-5. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul ditandai dengan menerima wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. Surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan ayat-ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Surah ini berjudul Al-Alaq, yang berarti segumpal darah, merujuk kepada kata alaq yang disebutkan dalam ayat kedua. Ayat-ayat tersebut memiliki sejumlah isi kandungan yang sangat penting. Isi kandungan dari surat Al-Alaq ayat 1-5. 1. Pentingnya ilmu pengetahuan. Ayat-ayat pertama dari surah Al-Alaq menekankan pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia. Surat ini memerintahkan manusia untuk membaca dan belajar sebanyak mungkin. Dalam ajaran Islam,
Mencari ilmu merupakan tuntutan bagi setiap muslim, dimulai sejak lahir hingga akhir hayat. Dalam konteks ini, surat ini mengajarkan betapa pentingnya pengetahuan dalam kehidupan manusia. 2. Proses penciptaan manusia. Ayat-ayat ini juga menjelaskan proses penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari segumpal darah alaq. Penjelasan modern menunjukkan bahwa segumpal darah ini merujuk pada pertemuan sel telur dan sel sperma dalam rahim wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan bentuk paling sempurna dari seluruh ciptaannya. 3. Perintah membaca dan belajar. Surah Al-Alaq juga memberikan perintah kepada manusia untuk membaca dan belajar. Membaca adalah cara penting untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan memperluas pemahaman. Manusia diajak untuk memahami berbagai disiplin ilmu agar dapat menjadi bijaksana dan tidak mudah menyalahkan orang lain dalam perbedaan pendapat. 4. Ilmu datang dari Allah. Ayat-ayat ini mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan berasal dari Allah. Manusia tidak membawa apapun saat lahir ke dunia dan tidak memiliki pengetahuan. Allah dengan kemurahan hatinya mengajarkan ilmu kepada manusia melalui berbagai cara. Oleh karena itu, manusia harus menjadikan ilmu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk membuatnya sombong. 5. Tidak mudah menyerah. Proses turunnya ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan tentang usaha dan ketekunan. Malaikat Jibril memerintahkan